Saya akan bicara belak-belakan. Kalau aset Anda hari ini tumbuh di bawah 15% per tahun setelah inflasi real, Anda tidak sedang membangun kekayaan. Anda cuma sedang menjaga nilai. Itu kegagalan strategis. Kita butuh pertumbuhan 8% PDB yang berkelanjutan, bukan 4% yang lembek. Kripto itu noise. Spekulasi tanpa fundamental yang kuat dan likuiditas institusional yang dalam. Jangan buang waktu mengejar bayangan. Kita akan bahas pengganda kekayaan sejati. Tonton sampai habis, karena saya akan bongkar titik konsentrasi modal yang benar-benar bisa mencapai target akselerasi ekonomi 8%, dan bagaimana lo bisa ikut ambil bagian di akhir video. Dogma finansial klasik bilang diversifikasi itu aman. Bullshit. Diversifikasi itu hanya menjamin lo mendapatkan rata-rata alias mediokritas. Jika lo menyebar modal ke 20 instrumen berbeda, lo cuma mengunci diri lo dalam pertumbuhan yang lambat. Kami, para teknokrat, tahu bahwa percepatan modal hanya terjadi melalui taruhan terpusat concentrated bet pada sektor yang memiliki momentum likuiditas tertinggi dan potensi eksponensial. Diversifikasi adalah strategi bagi mereka yang takut pada risiko, bukan bagi mereka yang mengejar akselerasi. Mengapa angka 8% pertumbuhan itu penting? Karena itulah batas minimal agar ekonomi suatu negara bisa lepas landas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Begitu juga portofolio Anda. Jika negara butuh kecepatan, Anda juga butuh kecepatan. Ini bukan tentang menabung, ini tentang akselerasi modal. Strategi out of the box selalu berfokus mencari titik tumpu atau leverage yang bisa mendongkrak performa jauh di atas rata-rata pasar. Lupakan NFT, meme coin, atau tren digital yang berumur pendek. Itu hanya mekanisme transfer dana dari yang lambat ke yang cepat, dan sebagian besar cuma menghasilkan gesekan transaksi. Pengganda kekayaan sejati tidak datang dari platform yang hype, tapi dari kebutuhan mendasar yang belum terlayani. Unmet fundamental needs yang didukung oleh regulasi yang jelas dan jaminan likuiditas institusional. Kita fokus pada sektor yang menjamin kelangsungan hidup ekonomi. Ambil contoh ini. Beberapa tahun lalu, saat semua orang sibuk membahas e-commerce, kami melihat data pergerakan barang dan jasa. Infrastruktur logistik dan energi adalah bottleneck yang sesungguhnya. Kami bertaruh besar di sektor rantai pasokan dingin, cold chain, dan energi terbarukan, sektor yang secara fundamental menjamin kelancaran ekonomi. Itu adalah taruhan out of the box, karena tidak seksi, tapi esensial. Taruhan konsentrasi mensyaratkan lo harus sangat paham, jauh lebih paham dari pasar terhadap apa yang lo investasikan. Ini bukan judi. Ini adalah analisis mendalam yang memungkinkan lo mengalokasikan 60% hingga 70% modal lo ke dalam 2 atau 3 pendorong utama. Ketika pendorong itu sukses, hasilnya bukan lagi pertumbuhan linear. Kita bicara kurva J, akselerasi eksponensial. Ini adalah satu-satunya cara mengalahkan target 8%. Sebelum saya bongkar sektor spesifik yang sedang kami pantau yang didukung penuh oleh arah kebijakan, coba lo renungkan. Apakah portofolio lo saat ini mencerminkan keberanian untuk tumbuh 8% atau hanya rasa takut untuk rugi 2%? Pragmatisme butuh keberanian. Kalau lo setuju bahwa keberanian itu adalah kunci, coba komen akselerasi di bawah. Jangan lupa subscribe channel Mau Cuan Dong biar nggak ketinggalan peluang kayak gini lagi. Di mana likuiditas mengalir deras sekarang? Transisi energi. Ini bukan sekadar isu lingkungan, ini adalah realokasi modal global triliunan dolar yang dijamin kebijakan. Kami mencari pemain yang menguasai hulu, bukan hilir yang ramai. Contoh spesifik, teknologi penyimpanan energi atau pemurnian mineral kritis. Itu adalah bottleneck yang akan menghasilkan profit margin gila-gilaan karena semua orang butuh itu. Likuiditas adalah raja. Mengapa kripto itu spekulatif? Karena likuiditasnya rapuh. Pengganda kekayaan sejati membutuhkan pasar yang dalam yang bisa menampung modal institusional, dana pensiun, asuransi, dan bank besar tanpa harga bergerak liar. Likuiditas yang dalam memastikan lo bisa exit kapanpun lo mau dengan harga yang wajar. Jangan terjebak di pasar yang hanya bisa lo masuki tapi sulit lo tinggalkan. Dulu, para guru investasi mengajarkan saham blue chip itu aman. Sekarang blue chip pun bisa jadi jebakan jika inovasinya mandek. Kami harus memaksa inovasi. Kebijakan out of the box kami terapkan di ekonomi, dan Anda harus menerapkannya di portofolio. Tantang dogma yang sudah mapan.